Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kalau harga tinggi memang membuat semua orang tidak senang ya Pak ya. Yang jelas keran ekspor minyak goreng kembali dibuka hari ini pemirsa. Lantas apakah kebijakan ini langsung segera bisa membuat harga minyak goreng di pasaran turun? Selengkapnya kita bahas bersama Director Center of Economic and Law Studies Bima Yudhistira. Halo Mas Bima, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang Mas Bima. Ya, hampir sebulan nih pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor CPO. Akhirnya hari ini keran CPO dibuka kembali. Dampak terhadap harga minyak goreng pasti ini langsung ditanyakan oleh masyarakat. Saya yakin Mas Bima tadi sudah cari-cari ya, apakah berdampak langsung mungkin dengan saham-saham tertentu yang akan membuat cuan dalam tanda kutip begitu. Kalau Mas Bima melihat ini seperti apa? Ya, terkait dengan pelarangan ekspor CPO yang akhirnya dicabut, tentunya ini positif ya. Karena sejak awal memang tidak diperlukan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng CPO secara keseluruhan. Tapi kalau melihat sejak dicabutnya pelarangan karena baru hari ini, efektivitas terhadap harga minyak goreng tidak mungkin langsung turun secara signifikan. Misalnya rata-rata di pasar tradisional dari Pusat Informasi Harga Pangan masih berada di atas 18.700 untuk minyak goreng curah. Kemudian untuk minyak goreng kemasannya masih di 26.000 lebih per liternya. Itu rata-rata di pasar tradisional. Jadi memang kalau hanya patokannya ya kunjungan pejabat atau kepala pemerintahan di pasar tradisional ditanya satu pedagang ya pasti akan menjawab harganya sesuai HET. Tapi setelah pejabatnya pergi ya harganya beda lagi. Tapi itu memang begitu ya. Jadi yang jelas kalau dari data yang bersumber dari otoritas ya, itu memang harganya masih belum mengalami penurunan, apalagi kalau ditarget sampai di 14.000. Karena problemnya ternyata bukan di sisi pasokan antara ekspor versus di dalam negeri, tetapi masalahnya ada pada distribusi. Selama dia menggunakan mekanisme curah, itu rantainya panjang sekali, bisa sampai 7-8 rantai pasok sampai ke level konsumen akhir. Dan setiap rantai pastinya akan ada margin keuntungan. Jadi itu kalau sekarang ini mulai dari hulu sampai hilirnya dikendalikan atau didominasi oleh pemain swasta. Makanya Banyak untuk layernya menurunkan begitu ya? agar efektif, ya agar efektif itu perlu keterlibatan dari BUMN atau Bulog sehingga mereka bisa melakukan pemantauan dan pengawasan secara efektif. Kalau ingin Yang tujuannya adalah harganya ingin turun. menurunkan atau menstabilkan harga tadi ya, kan keinginan bersamanya tentunya ada stabil di angka 14.000 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tapi menarik tadi pernyataan dari Mas Bima, sebetulnya kebijakan pelarangan ekspor CPO ini tidak perlu karena tidak terlalu signifikan. Apakah mungkin di sisi lain sebetulnya kebijakan ini dibuat untuk membuat apa ya, membuat atau meredam goncangan ketika kemarin minyak goreng sangat sulit didapatkan, lalu kita ketahui bersama ada oknum-oknum yang juga bermain dalam distribusi minyak goreng dan akhirnya hari ini kebijakan itu langsung ditarik. Menurut Mas Bima seperti apa? Ya, awalnya memang ditujukan untuk shock terapi, tapi tidak diperjelaskan shock terapinya kemana. Karena kalau shock terapinya adalah pada konglomerat sawit, perusahaan-perusahaan sawit yang kurang lebih menguasai 40% dari total luasan lahan sawit di Indonesia, ternyata muncul fenomena bahwa perusahaan sawitnya menekan rantai yang paling bawah, yaitu para petani. Nah, ini kan akhirnya apa ya? Akhirnya shock terapinya menjadi tidak efektif karena siapa yang mau ditekan, siapa yang mau dalam quote diancam ya oleh kebijakan pemerintah, tapi justru banyak blundernya, banyak kontradiksinya, termasuk devisa yang hilang, pendapatan negara yang hilang. Karena proteksi atau pelarangan ekspor sawit secara total sekali lagi tidak diperlukan. Kan hanya 10% penggunaan CPO untuk bahan baku minyak goreng. Dan kalau di dalam negeri, masalah pasokannya itu adalah perebutan antara kebutuhan pangan untuk minyak goreng versus kebutuhan untuk biodiesel. Apalagi target biodieselnya 10 juta kiloliter dan terus mengalami kenaikan dari tahun ke Kenaikan ya? tahun. Jadi Iya harusnya betul. untuk mengatur pasokan, kalau isunya adalah pasokan, cukup menurunkan target biodiesel. Misalnya dari 10 juta kiloliter, targetnya diturunkan menjadi 7 atau 8 juta kiloliter. Jadi ada 2 juta kiloliter itu bisa dialihkan untuk minyak Dialokasikan ya. goreng.
Ya, Ya. Oke, Mas Bima. Tapi tadi menarik juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menjanjikan bahwa tenang aja, 1 sampai 2 minggu ke depan harga minyak goreng pasti bakalan stabil di angka 14.000 yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Optimiskah dengan pernyataan tersebut, Mas Bima? Ya, ini minyak goreng yang mana yang dimaksud? Karena kalau minyak goreng yang program dari Migo Rakyat atau program-program subsidi, ya tentunya pemerintah akan set harga di 14.000. Iya. Nah, tapi berapa pasokan yang tersedia? Karena kalau kita bicara minyak goreng curah, tentu bicara adalah keseluruhan. Termasuk juga daerah mana yang akan harganya seperti itu. Karena daerah di luar Jawa tentu harus membayar minyak goreng curah jauh lebih mahal. Oleh karena itu, rekomendasinya bagaimana? Rekomendasinya adalah kalau pemerintah mau menjual minyak goreng dengan harga 14.000 dan ini adalah subsidi, maka harus diperjelas subsidi untuk siapa penerimanya, misalnya kepada PKH, kepada keluarga miskin yang sudah ada database-nya, dan tidak perlu menunjukkan KTP karena datanya sudah dimasukkan ke dalam data terpadu. Kepada pelaku usaha UMKM sudah ada datanya kemarin ke bantuan usaha produktif mikro. Jadi itu perlu diperjelas. Tapi yang jelas yang jadi tantangan pemerintah sebenarnya bukan hanya minyak goreng curah untuk yang subsidi, tapi juga minyak goreng secara keseluruhan termasuk kemasan. Karena jangan sampai kemasan terlalu mahal, orang migrasi ke minyak goreng curah. Nanti ada dan memang sudah terjadi sekarang kan, seorang lebih cenderung untuk membeli minyak goreng curah, sudah terbukti begitu, karena memang harga minyak kemasan yang masih dirasa cukup mahal, Mas Bima. Iya, terlalu jauh akan terus seperti itu. Ya, saya kira akan terus berlanjut kalau disparitasnya terlalu jauh, 26.000 versus apalagi yang program pemerintah yang 14.000, 14.500. Tentunya akan banyak bergeser ke minyak goreng curah. Nanti problemnya kalau pedagang diserbu minyak goreng curah, kemudian terpaksa menaikkan harga karena permintaannya tinggi, disalahkan oleh pemerintah. Tidak sesuai dengan HET. Jadi artinya yang jadi efektivitas dan ditunggu sekarang adalah kemasan juga harus diatur. Bagaimana kemasan setidaknya kembali lagi di bawah 20.000 per liternya. Kemudian curah dan subsidinya harus diperjelas kepada siapa. Sebelum ada skandal-skandal minyak goreng ya, tentunya harganya stabil. Yang juga menarik adalah rekomendasi saham-saham ini bagi para pelaku bisnis dan juga transaksi saham yang saya melihat justru mereka memantau dan trennya sangat positif naik nih. Mas Bima, melihat hal ini seperti apa? Oh iya, per hari ini misalnya harga CPO di pasar internasional langsung naik lagi ya, sekitar 1,5% ya dibandingkan penutupan kemarin. Nah, jadi artinya memang ekspor dibuka yang paling mendapatkan untung bukan konsumen secara langsung, tapi memang perusahaan-perusahaan termasuk emiten yang tercatat di bursa ya, karena ada kenaikan pendapatan. Dan kalau tidak ada kebijakan untuk melarang ekspor ke depannya, tentunya harga internasionalnya sedang bagus, mereka akan ekspor secara maksimal ya, kecuali memang ada kebijakan DMO nantinya. Tapi yang jelas beberapa emiten khususnya di bidang perkebunan, ekosistem sawit, produksi makanan minuman ya sebagian besar akan diuntungkan dengan pembukaan pelarangan ekspor. Per hari ini. Mas Bima, terakhir apalagi yang bisa diusahakan oleh pemerintah selain tentunya tadi ya distribusi yang jelas, begitu kebijakan yang memang dirasa tepat guna, apalagi yang bisa dimaksimalkan untuk membuat harga minyak goreng ini stabil dan tidak akan ada lagi kenaikan? Ya, saya kira tadi tetap ya, bahwa kalau misalkan masalahnya adalah pada pasokan, kendalikan tadi yang di sisi biodiesel itu sudah cukup. Kalau belum cukup, maka pungutan ekspornya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga lebih orientasi ke pasar dalam negeri untuk CPO dan RBDO lain. Dan berikutnya Bulog. Bulog sudah diamanahkan di dalam Perpres tahun 2016, bahwa selain dari beras, jagung, kedelai, bahan kebutuhan pokok lainnya juga bisa dilakukan intervensi oleh Bulog. Ya tinggal nanti infrastrukturnya siap, berapa kemudian gudang yang disiapkan, dan bagaimana mekanisme harga pembelian Bulog ke produsen minyak goreng. Karena kalau mekanisme pasar di tengah harga internasional tinggi, masalahnya nggak akan selesai. Jadi harus ada intervensi dari lembaga pemerintah, salah satunya adalah Bulog. Yang sudah diamanahkan tadi. Baik, terima kasih Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies sudah bergabung bersama kami di Newsline. Salam sehat selalu.